Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Qur'ania. Saat ini saya sebagai dosen tetap Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan unsur pengajaran yang merupakan bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan menyampaikan gambaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengelolaan hama terpadu. Berikut RPS yang akan saya sampaikan. Jadi, mata kuliah pengelolaan hama terpadu ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S1 Prodi Agroteknologi pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, di mana 70% adalah teori dan 30% adalah praktek. Untuk CPL pada mata kuliah ini mengikuti pada CPL Program Studi Agroteknologi, yaitu CPL 5, yaitu mampu mengambil keputusan yang tepat dalam bidang usaha produksi tanaman berdasarkan analisis informasi data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Selanjutnya CPL 7, yaitu mampu menerapkan praktek pertanian Good Agricultural Practice, di mana CPMK pada mata kuliah ini yaitu ada 4 CPMK. Yang pertama, CPMK mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan perkembangan pengelolaan hama terpadu serta landasan ekologinya sebagai pendekatan pengelolaan hama yang berkelanjutan. Kemudian CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis interaksi ekologi antara hama, tanaman inang, dan lingkungannya sebagai dasar penentuan strategi pengendalian hama terpadu. Selanjutnya, CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan pengendalian hama secara tepat berdasarkan analisis data lapang, ambang ekonomi, dan berbagai alternatif taktik pengendalian. Kemudian CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menerapkan program PHT berbasis Good Agricultural Practice melalui pemilihan dan kombinasi taktik pengendalian yang efektif, aman, dan aman lingkungan. Kemudian untuk sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu ada 6 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, prinsip, dan perkembangan PHT serta perbedaannya dengan pengendalian hama konvensional. Kemudian sub CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekologi sebagai dasar PHT, termasuk keseimbangan agroekosistem, dinamika populasi, dan peran musuh alami. Kemudian untuk sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis interaksi ekologi hama tanaman inang, dinamika populasi hama, dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk CPMK sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penyusunan program PHT, termasuk pengamatan, identifikasi hama, penentuan ambang ekonomi, ambang tindakan, dan teknik sampling populasi hama dan evaluasi program. Kemudian untuk sub CPMK 5, mahasiswa mampu membandingkan dan memilih berbagai taktik pengendalian hama meliputi kultur teknis, fisik mekanik, pengendalian kimia, pengendalian hayati, kemudian pemanfaatan feromon seks, teknik jantan mandul, dan serta penggunaan pestisida secara bertanggung jawab berdasarkan regulasi GAP. Kemudian sub CPMK ke-6 yaitu mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengendalian hama berbasis analisis data dan ambang ekonomi serta mengimplementasikan program PHT berbasis GAP di lapang secara mandiri maupun kelompok, termasuk mendokumentasikan dan mempresentasikan hasilnya. Untuk luaran mata kuliah ini yaitu yang pertama laporan praktikum pengelolaan hama terpadu dan portofolio tugas individu setiap pokok bahasan. Kemudian untuk dampak mata kuliah ini, sasaran dampak yang pertama untuk mahasiswa, mata kuliah ini memberikan dampak langsung berupa peningkatan kompetensi mahasiswa dalam menganalisis ekosistem pertanian, mengambil keputusan pengendalian hama berbasis data, serta menerapkan berbagai taktik PHT sesuai dengan prinsip Good
Agricultural Practice. Selain aspek kognitif, mahasiswa juga terlatih bekerja secara mandiri maupun kelompok melalui praktikum lapang dan penyusunan laporan PHT. Kemudian untuk dampak terhadap mitra perusahaan di sektor pertanian, lulusan yang menguasai kompetensi PHT ini menjadi sumber daya manusia yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan industri agribisnis, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan yang menerapkan standar keamanan pangan dan regulasi pestisida. Mata kuliah ini juga membuka peluang kerjasama dengan mitra perusahaan dalam bentuk penyediaan lokasi praktikum lapang, magang, ataupun riset terapan terkait pengendalian hama. Kemudian dampak bagi program studi, penyelenggaraan mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL 5 dan CPL 6 program studi agroteknologi, serta memperkuat profil lulusan yang kompeten di bidang perlindungan tanaman. Keberhasilan implementasi mata kuliah turut berkontribusi terhadap capaian indikator kinerja program studi, termasuk relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan akreditasi program studi. Kemudian dampak terhadap masyarakat kelompok tani melalui kegiatan praktikum lapang dan implementasi program PHT langsung di lokasi pertanian. Ini yang akan mahasiswa presentasikan di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16. Mahasiswa turut memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok tani terkait teknik pengendalian hama yang efektif, aman, dan ramah lingkungan. Hal ini berpotensi meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelola hama secara terpadu, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia, serta mendukung praktek pertanian yang berkelanjutan sesuai standar keamanan pangan. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pengelolaan hama terpadu, membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis ekosistem pertanian, pengambilan keputusan berbasis data monitoring populasi hama, serta penerapan berbagai teknik pengendalian, yaitu secara terpadu sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practice. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun, merekomendasikan, dan mengimplementasikan program PHT yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab. Untuk materi pembelajarannya, di sini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan perkuliahan dan 2 pertemuan lainnya adalah UTS dan UAS. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama pengantar PHT dan perkembangannya, kemudian ekologi sebagai dasar PHT, kemudian interaksi ekologi hama dan tanaman inang, selanjutnya ambang ekonomi, ambang tindakan, dan teknik sampling, selanjutnya konsep dan tahapan program PHT, selanjutnya taktik-taktik pengendalian hama, selanjutnya pengendalian hama secara kultur teknik, kemudian yang ke-8 pengendalian secara fisik dan mekanik, selanjutnya pengendalian hayati atau biological control, kemudian yang ke-10 sek feromon dalam pengendalian hama, selanjutnya teknik jantan mandul, selanjutnya materi teknologi presisi atau smart farming dalam PHT, selanjutnya pengendalian kimia bertanggung jawab sesuai dengan GAP, dan materi terakhir yaitu pengendalian terpadu dan strategi kombinasi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama ceramah interaktif, tanya jawab dan diskusi, dan problem based learning. Untuk komponen dan pembobotan penilaian, yang pertama kehadiran dan partisipasi ini 10%, tugas mandiri dan praktikum ini 25%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 25%, dan presentasi diskusi kelompok ini 20%. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, baik, terima kasih. Saya absen dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama, Aulia Mutmainah Balkis, Noval Saki, Arfan, Hurin Nafis, Muhammad Fahmi Ramadan, Pasha Agnia Ahmad, Nafisa, Nanda Anjani, Etifania, Zezino, Mufidah Saharani, Nigda, dan terakhir Muhammad Afif. Satu ya, tidak masuk. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait mata kuliah pengolahan hama terpadu. Mungkin juga kalian sudah tahu ya bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh pada semester 4. Nah, untuk materi awal kita terkait pengantar pengolahan hama terpadu. Jadi nanti pada perkuliahan ini kalian akan banyak membahas terkait taktik-taktik pengendalian yang dibenarkan itu seperti apa sih, yang sesuai dengan pertanian berkelanjutan itu seperti apa gitu ya. Yang sebelah sini kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Yang pertama, sebelum kita masuk terkait pengendalian hama terpadu itu apa atau IPM itu apa, kita refresh dulu ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah mengapa sih tanaman harus diproteksi dari hama dan penyakit? Tentu saja ya teman-teman ya, karena kita keberhasilan masyarakat membudidayakan tanaman itu sudah pasti otomatis akan adanya pengurangan biodiversitas atau keragaman. Keragaman itu apa saja? Banyak hal, bisa keragaman vegetasi, keragaman serangga, hewan, dan lain sebagainya, itu pasti ada pengurangan. Kenapa sih tanaman, kan tadinya ya dari awalnya masyarakat tidak perlu budidaya tanaman, tapi sudah mencari makanan di hutan dan lain sebagainya. Tapi setelah itu masyarakat budidaya tanaman, ya memilih tanaman-tanaman yang akan dibudidaya. Sudah otomatis pasti akan ada kendala-kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit. Nah, ini salah satu alasan kenapa tanaman itu perlu diproteksi. Ya, itu ya, perlu diproteksi karena memang itu, karena tadi ada pengurangan biodiversitas, itu yang menyebabkan tidak ada keseimbangan, ya, sehingga munculnya hama dan penyakit itu pasti ada. Nah, itu sehingga tanaman perlu diproteksi, gitu ya. Oke, perlindungan atau proteksi tanaman terhadap tanaman merupakan bagian dari sistem budidaya yang bertujuan untuk membatasi kehilangan hasil akibat serangan OPT agar diperoleh kualitas dan kuantitas produksi yang baik. Jadi poin pentingnya adalah di kuantitas dan kualitas. Jadi diproteksi kenapa? Biar kuantitasnya tidak berkurang, biar kualitasnya juga tidak menurun, sehingga itu perlu diproteksi. Ini kalian tahu ya ini hama apa? Ulat apa? Ulat apa? Ulat jeraya. Biasanya pada tanaman apa? Kubis. Ini adalah Plutella xylostella. Ya, Plutella xylostella biasanya menyerang pada tanaman brassica, yang kubis, kol, yang gitu ya. Ini beda ya, tidak semua ulat itu Spodoptera litura ya, beda bentuknya. Ada Plutella xylostella, ada Spodoptera, ada ulat crossi. Ya, itu bentuknya memang mirip semua. Tapi kalau misal Plutella xylostella ini berbeda dengan Spodoptera. Plutella xylostella itu lebih ramping, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini tujuannya proteksi tanaman ya untuk mengurangi populasi ulat-ulat yang ada di atau hama yang ada di tanaman budidaya kita. Nah, secara definisi hama dan penyakit, tadi kita membahas hama itu adalah contohnya adalah ulat gitu ya. Apa definisi dari hama? Masih ingat tidak? Definisi satu ada yang jawab. Ayo yang berani.
Definisi dari hama. Iya, definisi dari hama apa? Hama adalah Hama ini kayak organisme yang mengganggu atau merusak tanaman. Oke, organisme. Oke, boleh organisme. Organismenya spesifik apa? Kayak serangga. Ya, hewan ya. Jadi ya, hewan ya. Karena semua yang mengganggu hewan yang mengganggu tanaman itu adalah hama. Nah, hewan yang seperti apa? Tentu saja tidak semua hewan ya. Kalau misalnya kita hanya melihat satu ulat di tanaman, ya itu bukan hama dong ya. Tapi kalau misal populasinya ini menyebabkan kerugian secara kuantitas maupun kualitas, itu maka kita sebut adalah hama. Gitu ya. Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan secara fisik dan termasuk ke dalamnya adalah semua hewan yang dapat menyebabkan kerugian dalam pertanian. Jadi hama termasuk organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ada hama, ada apa lagi? Ada gulma, ada apa lagi? Penyakit ya. Penyakit itu termasuk organisme pengganggu tanaman. Nah, contoh-contoh dari hama bisa hama trip, lalat buah, kutu kebul, kutu daun, tungau, yang dimana ini juga posisinya mereka tuh tidak hanya sebagai hama, tapi juga sebagai vektor. Masih ingat ya definisi dari vektor? Apa vektor itu? Masih ingat tidak? Satu dong. Vektor. Satu. Poin plus nilai A. Apa? Membawa penyakit. Penyakit apa? Penyakit jamur. Virus. Vektor itu adalah hewan yang membawa virus. Ya, salah satunya hama utama pada tanaman cabai itu salah satunya adalah kutu kebul. Nah, kutu kebul ini termasuk dia perannya itu tidak hanya sebagai hama, tapi dia juga sebagai vektor. Dia pembawa virus Gemini yang justru ini lebih merugikan bagi petani ketika petani sudah di lahannya terkena virus Gemini, maka ini akan pertumbuhan tanamannya akan kerdil, mengeriting dan lain sebagainya. Nah, kutu kebul itu termasuk adalah vektor, dia pembawa virus. Selanjutnya adalah definisi dari penyakit. Apa itu penyakit? Ya, kalau tadi ya sama adalah organisme yang di situ adalah termasuk hewan ya, termasuk hewan ya, serangga dan mamalia dan lain sebagainya itu adalah hama. Tapi kalau penyakit adalah disebabkan oleh mikroorganisme. Bisa jadi disebabkan oleh apa saja? Virus, jamur, bakteri ya. Jadi penyakit, definisi dari penyakit tanaman adalah gangguan terhadap tanaman disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Nah, tadi kita refresh tuh apa itu hama, apa itu penyakit. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana cara pengendaliannya? Masih ingat tidak pengendalian dari OPT ini ada apa saja? Angkat tangan, ayo. Dari tadi yang cowok-cowok, sekarang cewek-cewek. Angkat tangan. Gimana? Pengendalian apa yang pertama? Fisik dan mekanik. Oke, fisik, mekanik. Apa lagi? Pengendalian hayati atau biologi. Apa lagi? Kimiawi. Oke, ya secara singkatnya memang pengendalian adalah pengendalian fisik, mekanik, biologi dan kimiawi. Tapi masih ada pengendalian lainnya ya teman-teman ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu deh. Yang pertama adalah pengendalian fisik dan mekanik. Ini nampaknya sama ya, tapi ini ada perbedaannya. Ada yang bisa jelaskan perbedaannya di mana? Fisik dan mekanik. Fisik, oke, Aulia silakan. Oke, ada yang mau menambahkan? Oke, Devi. Secara garis besar dua itu menggunakan alat semua, tapi untuk fisik itu merubah lingkungan. Jadi bisa menggunakan kayak ada penambahan di suhu, cahaya maupun suara. Ya, jadi sama-sama menggunakan alat ya, tapi perbedaannya kalau misal ada perubahan lingkungan, bukan perubahan fisik itu masuk ke pengendalian fisik ya, gitu ya. Misal
dengan pengendalian dengan suara untuk mengusir serangga itu termasuk fisik. Jadi ada perubahan lingkungan. Tapi kalau misalnya dengan cara mengambil langsung atau dengan cara perangkap itu kita masuk ke mekanik gitu ya. Oke, pengendalian fisik merupakan usaha dengan menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kematian pada hama dan mengurangi populasinya. Ya, misal dengan tadi ya gelombang, contohnya misal dengan gelombang suara yang itu juga termasuk ke fisik ya. Contohnya pemanasan, pembakaran, kemudian radius, frekuensi, pendinginan, pengeringan, lampu, perangkat ya. Karena ada perubahan lingkungan di situ, lampu perangkap ya, dan perubahan tanah di situ. Itu terus kemudian dan lain sebagainya itu termasuk ke pengendalian fisik. Sedangkan kalau mekanik adalah untuk memindahkan hama secara langsung baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Jadi misal kita secara manual mengambil langsung ya, kemudian menggunakan trap, sedikit trap itu juga termasuk, atau swap net itu juga termasuk ke pengendalian mekanik. Bisa bedakan ya mana yang mekanik mana yang fisik, bisa ya. Oke. Ya, contohnya ini tadi yang motong perangkap dan lain sebagainya itu mekanik. Sekarang kita pengendalian fisik dan mekanik secara langsung dan tidak langsung bertujuan untuk yang pertama mematikan hama, yang kedua mengganggu aktivitas fisiologi hama yang normal, dan yang ketiga mengubah lingkungan sedemikian rupa sehingga menjadi kurang sesuai bagi kehidupan hama. Oke, sekarang kita membahas terkait pengendalian secara biologi. Tadi kita membahas ya sebagai akibat dari penggunaan tes budaya tidak bijaksana itu salah satunya menyebabkan musuh alaminya juga terdampak. Jadi tidak hanya sesuai tidak halal saja, tapi juga musuh alaminya bisa juga mati karena disebabkan oleh tes budaya. Dan sekarang adalah pertanyaannya, musuh alami itu apa sih? Mestinya tidak. Oke, musuh alami apa saja? Predator, kemudian parasitoid, terus kemudian agen antagonis. Sudah lupa ya? Agen antagonis, cowok-cowoknya sudah lupa ya. Agen antagonis apa lagi? Patogen ya. Patogen umumnya kita menggunakan patogen serangga atau entomopatogen. Apa bedanya agen antagonis dengan entomopatogen? Kalau predator dan parasitoid ini adalah hewan yang menyerang juga dengan hewan hama ya. Kalau misal agen antagonis dan entomopatogen apa bedanya? Apa sih? Agen antagonis itu apa sih? Agen antagonis virus. Jadi kalau gampangnya ada penyakit baik menyerang penyakit jahat atau bisa mengendalikan penyakit tanaman gitu, yaitu agen antagonis. Tapi kalau misal penyakit di sini bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur ya. Kemudian dia menyerang serangga, itu adalah entomopatogen. Entomo itu adalah serangga, patogen serangga. Maka patogen yang menyerang serangga itu adalah entomopatogen ya. Kalau misal agen antagonis ada patogen nih, baik itu bakteri, jamur dan lain sebagainya, dia menyerang patogen tanaman. Dia dapat mengendalikan atau menekan pertumbuhan patogen tanaman. Itu adalah agen antagonis. Bisa membedakan ya. Jangan sampai lupa ya, karena kalian calon sarjana pertanian, jadi memang harus tahu perbedaan musuh alami itu apa, dan itu sangat penting, sangat kita butuhkan karena kita membutuhkan eksplorasi musuh alami. Ini bisa menjadi ide penelitian kalian, eksplorasi musuh alami, tidak hanya entomopatogen tapi juga musuh alami lainnya. Kenapa demikian? Karena memang kekurangan dalam penggunaan musuh alami ini masih banyak di lapangan. Ini bisa kita kaji lebih dalam, dan banyak juga penelitian yang menyatakan bahwa ketika musuh alami kita dapatkan dari tempat itu sendiri, itu lebih adaptif, lebih efektif dibandingkan kita harus mengambil musuh alami dari luar.
Ya, jadi kalau misalnya kita mendapatkan unsur alami dari daerah masing-masing daerah nih, kalian nanti kembali ke daerah kalian, kalian bisa eksplorasi musuh alami, kembangkan musuh alami. Ya, itu bisa bedakan ya musuh alami ya. Jadi ya itu jangan sampai lupa, karena nanti kalau kita ketemu lagi akan saya tanyakan lagi itu, gitu ya. Oke, kemudian pengendalian secara kimiawi yang menggunakan pestisida kimia yang saat ini yang memang petani-petani kita masih gunakan secara besar-besaran, secara berlebihan gitu ya. Nah, terkait pestisida, kalau misal pestisida itu untuk mengendalikan fungi, itu adalah fungisida ya. Kalau misal insektisida itu serangga, bakterisida untuk mengendalikan apa? Bakteri ya. Akarisida itu kungau, nematisida nematoda, kemudian rodentisida itu tikus ya. Tapi biasanya memang yang paling umum kita dengar adalah insektisida pasti ya. Insektisida itu yang paling kita sering dengar ya. Dan biasanya kalau kita ke petani, entah itu untuk apa namanya, untuk tikus, untuk apa, biasanya disebutnya adalah insektisida gitu biasanya kalau di petani. Jadi ini hanya untuk informasi untuk kalian bahwa tergantung nama-nama pestisida ini tergantung dari apa yang akan kita kendalikan, gitu ya. Nah, namun demikian penggunaan pestisida dan obat hama harus secara hati-hati dan tepat guna. Penggunaan yang berlebihan dan tidak tepat justru dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar karena dapat menimbulkan kekebalan pada hama dan penyakit ya. Jadi bisa resisten tadi kita yang bahas ya. Oleh karena itu, pengguna obat-obatan anti hama dan penyakit hendaknya diusahakan seminimal dan sebijak mungkin. Jadi dalam PHT ini memang pengendalian kimiawi ini adalah pengendalian yang diharapkan sebagai pengendalian alternatif terakhir. Jadi setelah pengendalian lainnya ini diupayakan dulu pengendalian lainnya. Dalam PHT bukan berarti tidak boleh sama sekali menggunakan pestisida, boleh, tapi memang harus bijaksana. Sudah harapannya adalah taktik-taktik pengendalian lainnya yang diutamakan, seperti itu ya, terutama pada pemanfaatan musuh alami, itu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita prinsip sasaran teknologi PHT dan usaha pokok pengendalian hama tepat kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin sebelum kita menutup pertemuan ini mungkin ada yang ditanyakan dulu, atau kuis dulu kita. Silakan kita kuis dulu ya. Nanti hasil dari kuis ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Saya ingin tahu dari tadi pemaparan materi ini sudah bisa, kalian sudah paham atau belum sih dengan kuis ini, dengan materi yang kita sampaikan hari ini gitu ya. Oke, baik teman-teman, untuk kuis nanti kita akan bahas di minggu depan hasilnya. Ini sepertinya kalau saya lihat insya Allah sudah paham semua ya. Terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan hari ini. Silakan persiapan baca doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Misal masih ada yang ingin didiskusikan, boleh di grup ya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.